Assalamualaikum. Berdasarkan ilustrasi tadi menunjukkan bahwa Dewi, siswa SMA Harapan, salah seorang penerima program PIP. Berkat program PIP, Dewi yang berasal dari keluarga tidak mampu berhasil tetap sekolah dan berusaha untuk mewujudkan cita-citanya menjadi seorang guru. Pertanyaannya, dari mana dana PIP itu berasal? Berasal dari dana APBN. Perkenalkan, nama saya Ginanjar Hambali, guru SMA Negeri 7 Pandeglang. Bersama dengan peserta didik kelas 11, kita akan belajar materi APBN dengan tema APBN Melindungi Rakyat dan Membangun Negeri. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23, yang dimaksud dengan anggaran pendapatan dan belanja negara adalah pengelolaan keuangan negara yang ditetapkan berdasarkan undang-undang setiap tahun, dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Lebih lanjut, tentang anggaran pendapatan dan belanja negara atau yang disingkat dengan APBN dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Yang dimaksud dengan APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Berdasarkan undang-undang, APBN diartikan sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara, ditetapkan setiap tahun, dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab, sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. APBN mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Fungsi otorisasi mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja negara pada tahun yang direncanakan. Fungsi distribusi dalam APBN mengandung arti kebijakan harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan dengan menyalurkan dana sesuai alokasi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Contoh fungsi distribusi dalam APBN adalah memberikan subsidi BBM, PKH atau program Keluarga Harapan, subsidi listrik, program Indonesia Pintar, bidik misi, dan seterusnya. Untuk apa saja dana dari APBN dan bersumber dari mana APBN, kita dalam pertemuan kali ini akan membahas. Negara pada APBN tahun 2002 ditargetkan sebesar 1.846,13 triliun rupiah. Dari pendapatan sebesar itu ditargetkan atau diproyeksikan dari perpajakan 1.510 triliun rupiah. Dari perpajakan itu terdiri dari pajak sebesar 1.265 triliun rupiah dan penerimaan kepabean dan cukai 245 triliun rupiah. Negara bukan pajak tahun 2002 diperkirakan 335,6 triliun rupiah. PNBP atau penerimaan negara bukan pajak didasarkan pada tren harga komoditas terutama minyak bumi, batu bara, dan kelapa sawit. Target penerimaan negara bukan pajak juga diharapkan dari perbaikan kinerja BUMN. Belanja negara dalam APBN 2002 sebesar 2.714,2 triliun. Belanja sebesar itu dibagi ke belanja pemerintah pusat sebesar 1.944,5 triliun rupiah dan transfer ke daerah dan dana desa sebesar 769,6 triliun rupiah. APBN tahun 2002
terjadi selisih antara pendapatan dan belanja sebesar 868,7 triliun rupiah atau 4,85% dari PDB. Lalu pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan defisit? Kebijakan fiskal dilakukan dengan cara belanja lebih besar dari pendapatan. Kebijakan defisit diambil oleh pemerintah untuk mendukung pemulihan ekonomi menuju kondisi normal. Seperti kita ketahui, saat ini kita sedang pada masa pemulihan akibat dampak COVID-19. Kebalikan dari kebijakan fiskal defisit yaitu kebijakan fiskal surplus. Kebijakan fiskal surplus artinya pembelanjaan lebih kecil dibanding pendapatan. Kuis untuk menilai kemampuan kalian. Pertanyaan pertama, penyaluran program Indonesia Pintar atau PIP, salah satu contoh fungsi dari otorisasi, perencanaan, pengawasan, distribusi, stabilisasi. Betul. Jawabannya distribusi. Dengan mempelajari APBN, kita dapat mengetahui bagaimana keuangan kita dikelola oleh pemerintah dan bagaimana APBN melindungi masyarakat, salah satunya melalui program PIP.